Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Baistiawan dari kelas 2A NPM A1H0250075. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi-materi bahasa Indonesia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, materi hakikat berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Yang ketiga, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua setelah Lingua Frances, bahasa pergaulan. Bagi sebagian warga negara Indonesia, menggunakan satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Adapun kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama adalah lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung warga antar daerah dan antar budaya. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia adalah yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional dan alat pengembang kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan kedua, yaitu sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia adalah sikap terhadap bahasa Indonesia atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia. Apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut? Sehingga setiap sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Adapun sikap positif dan sikap negatifnya. Yang pertama yaitu sikap positif. Selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut. Tidak merasa senang melihat orang memakai bahasa secara tersampangan. Memperingatkan dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Perhatiannya tertarik kalau orang menyelesaikan tentang hal yang berhubungan dengan bahasa tersebut. Yang kedua, sikap negatif. Sikap negatif memperlihatkan kemahiran berbahasa Inggris. Meskipun pengetahuan bahasa Indonesia masih kurang, merasa dirinya pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing. Baik, pada pertemuan selanjutnya yang berjudul Teks dalam Kehidupan Akademik untuk menanamkan nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Ya, pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian. Pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Bentuk tulisan ilmiah. 1. Hasil kajian pustaka, makalah, artikel ilmiah
populer, berita, biografi, buku, teks, buku ajaran, modul, buku panduan, praktikum, dan lain-lain. Yang kedua, hasil dari proses penelitian. Laporan hasil penelitian D1 sampai dengan D3 atau skripsi, tesis, disertai artikel jurnal, makalah, penelitian, buku, referensi, dan monografi. Sistematika tulisan ilmiah. Yang pertama, hasil kajian pustaka. Halaman, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang kedua, hasil dari proses penelitian. Halaman judul abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Baik, pada pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang Mendeley. Mendeley adalah aplikasi manajemen referensi yang digunakan untuk membantu penulis karya ilmiah dalam menyimpang, mengatur, dan membuat sitasi daftar pustaka secara otomatis. Mendeley banyak digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dan akademis karena dapat mempermudah proses penulisan karya ilmiah seperti makalah, proposal, skripsi, jurnal, tesis, dan disertasi. Mendeley dikembangkan untuk membantu pengguna mengelola berbagai sumber referensi seperti buku, artikel, jurnal, e-book, maupun file PDF. Dengan aplikasi ini, pengguna tidak perlu lagi menulis daftar pustaka secara manual karena semua referensi dapat dibuat otomatis sesuai gaya penulisan yang dipilih. Baik, pada pertemuan selanjutnya yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan dan pendapat dari hasil temuan penelitian. Pemikiran kritis atau informasi dalam dunia akademik, pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Yang ketiga, presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang terdapat. Sebagai audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah terbaik. Yang keempat, presentasi yang luar biasa terjadi apabila audiens dapat mengubah keyakinan atas pengaruh komunikator melalui media yang ditampilkan. Baik, pada pertemuan selanjutnya yaitu mendesain proposal kegiatan. Sistematika proposal kegiatan. Yang pertama, judul, daftar isi, bab pendahuluan, bab 2, gambaran umum rencana usaha, bab 3, metode pelaksanaan, judul kegiatan, dan daftar pustaka. Baik, pada pertemuan selanjutnya yaitu mendesain proposal penelitian. Hakikat penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dan masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Yang kedua, penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyampaian data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.
Metode penelitian. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Yang pertama, rasional. Rasional adalah masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris. Dapat diamati oleh indera manusia. Yang ketiga, sistematis. Langkah-langkah yang logis. Valid adalah derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Yang kelima, reliable, yaitu derajat ketetapan dengan data yang diperoleh oleh dibuktikannya fungsinya pada waktu yang berbeda. Sekian penjelasan materi bahasa Indonesia dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.